Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu kajian yang berjudul Apakah kamu ragu dengan Al-Quran? Ayat ini akan saya kupas di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Itu jelas Allah bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu ayat yang serupa dengan itu. Jadi Allah mengajak, kalau betul-betul kamu ragu, buatlah serupa dengan ayat itu. Satu surat saja yang serupa dengan itu. Ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. Jadi kalau kita ragu, coba kita buat. Ini Allah kasihkan kepada kita. Kalau kita betul benar. Kalau nak berhujah dengan Allah, kalau seandainya mau ya debat dengan Allah, silakan, kata Allah. Buat. Apa kata Allah? Pasti kamu tidak akan bisa berbuat satu surat pun, kamu tak akan bisa membuatnya. Walaupun kamu ajak jin dan manusia, walaupun kamu kumpulkan seluruh para jin dan manusia yang jenius semuanya, tidak akan mampu. Allah jawab, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakuna rallati wa quduwan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kata Allah, kamu tidak akan mampu berbuat. Pasti kamu tidak akan berbuat. Takutlah kamu dengan api neraka yang kami siapkan bahan bakarnya manusia dan batu, disiapkan untuk orang kafir. Jadi kalau tak mampu berbuat, tunduk, kata Allah. Jadi kadang-kadang disampaikan ayat-ayat Allah, yang lucunya disampaikan ayat Allah, ada saja alasan-alasan dia. Begitulah orang lam nafsirnya. Jadi Al-Quran mau ditafsir bahasa apa? Saya tafsirkan kalau mau. Mau ditafsirkan bahasa Arab ke Arab boleh. Mau minta tafsirkan dalam bahasa Arab ke bahasa Jawa atau dalam bahasa Melayu, oke. Mau bahasa Mandarin, saya akan terjemahkan juga. Nah, jadi kalau begitu, jadi kita kalau berkata itu harus mampu ya. Kadang-kadang kalau mau dia mau diuji kompetensi takut. Ayo berkompetensi dah, uji kompetensi. Ini kalau di belakang berani pula orang itu berpolitik lah katanya. Tak ada orang berpolitik. Berkali-kali saya sampaikan, qul la as'alukum alaihi ajran ila mawaddata fil qurba. Saya tidak akan mengharap imbalan, mau upah dan sebagainya. Yang saya harapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, yang diajarkan oleh para rasulnya, aku tidak mengharap atas seruanku ini melainkan kecintaanmu pada keluargaku. Mencinta keluarga Rasul bukan untuk kepentingan kita, atau bukan untuk kepentingan Rasul, tapi untuk kepentingan kita. Kita mencinta Rasul, kita mencinta keluarganya, walau kita mencinta Allah pun, itu semuanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Rasul, dan bukan pula untuk kepentingan Ahlul Baitnya. Situ kita harus paham. Jadi kita jangan beralasan lah ya. Jangan beralasan itulah disampaikan yang benar, ada beralasan lagi itu lain, itu masuk lain. Bahasa apa lagi mau antum mau saya terjemahkan? Mau bahasa apa? Coba saya akan terjemahkan. Ini ngomong saya enak dewe ngomong. Nah,
Jadi di sini saya cakap kalau mau orang apa secara bahasa pun salah. Ada mengatakan debat-debat tak ada guna dalam Islam. Debat tak ada. Yang perlu itu bukan debat, muzakarah. Berkali-kali saya sampaikan. Bukan debat, bukan dialog. Muzakarah dalam Islam. Muzakarah itu saling tukar pikiran. Ya, yang mana yang benar? Tegur menegur. Ya. Bukan asal mencari menang. Kita bukan mencari menang, tapi mencari benar menurut Allah, bukan menurut kita. Ini ngomong menurut akal ya. Akal apa itu? Akal setan. Nah, dari sini saya tegur betul nih. Kadang-kadang saya kalau bicara memang betul-betul kasar, tapi karena kalau di bahasa halus saya gunakan tak ngerti pula dia. Ya, bahasa halus tak mengerti ya. Hanya di sini saya harapkan baik apa bentuk orang, kalau mau tuh siapkan rujukan ya. Kalau kita mau namanya dialog, kata dia muzakarah itu sebenarnya muzakarah itu dalam bahasa Islamnya muzakarah ya, atau berdiskusi. Nah, tapi kita harus siapkan rujukan kita. Al-Quran yang paling utama. Ya, harus mampu Al-Quran. Menterjemah Quran itu bukan asal terjemah gitu dari ayat ke ayat, itu namanya bainat. Setelah ketemu ayat ke ayat namanya furqan, sehingga membeda antara yang hak dengan yang batil. Setelah itu apa? Diterjemahkan lagi kalau jelas dengan sunnah Nabi yang dirawikan Ahlul Bait Nabi. Ya, setelah itu apa? Akal yang terpimpin dengan Quran, terpimpin dengan terpimpin dengan hadis Nabi, hadis yang dirawikan oleh Ahlul Baitnya, terpimpin gitu, bukan akal sembarangan, bukan akal bebas. Ya, akal bebas tak bisa itu. Jadi di sini saya sampaikan, kalau ingin betul-betul mau kita siapkan bahannya. Al-Quran harus dikuasai. Ya, menguasai Al-Quran itu kalau mau itu sepertinya muzakarah. Ini orang bilang muzakarah, kadang-kadang kita ini banyak keliru, pintar nyebut tapi tak tahu apa yang disebut, itu payah itu. Ya, ngomong pintar tapi tak tahu apa yang diomongin, itu nama dalam bahasa Yunani disebut verbalisme. Pandai ngomong tak tahu yang disebut yang ngomong, ya. Atau dalam bahasa lain, dalam seperti khimar, seperti keledai bawa kitab saja. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu, kita kalau untuk membahas tentang Islam harus kita kuasai Al-Quran. Ya, kita harus menguasai, harus bisa kita menafsir ayat dari ke ayat. Maka ayat katakan oleh Allah ada situ hudan linnah wa baina minal huda wal furqan. Ada bainatnya, ayat menerangkan dari ayat ke ayat. Setelah itu baru dapat furqan. Jadi kalau seandainya hanya sekedar berharap debat, Arabnya seperti dialog, kata dia itu tak ada keputusan itu. Itu nama akhirnya emosi saja yang dapat. Hasilnya tak ada. Kita kalau harus itu harus kita persiapkan. Harus rujukan apa? Ada rujukan Al-Quran. Mana? Bawa Qurannya. Yang rujuk apa lagi? Hadis Nabi. Ada yang mana? Ada yang dijelaskan dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi. Itu saja yang kita kuasai. Ya, setelah itu baru ada tambah sedikitnya dari lugat. Ada lugat yang tak jelas, umpamanya dari kata-katanya itu tak jelas. Itu kita harus mampu menggunakan ilmu alat kita. Ya, itu ilmu saraf kita guna lagi. Itu hanya tambahan saja. Jadi kalau mau cara berdebat itu dengan hikmah wal mau'izati hasanah, dengan hikmah, dengan pengajaran terbaik. Yang hikmah itu apa? Al-Quran. Ya, dengan bijaksana. Jangan sembarang-barang. Kalau enggak, kadang-kadang orang bilang mau debat apa? Mau cari menang, tak ada cari menang. Kita seharusnya udah mencari kebenaran sesuai dengan wahyu Allah. Begitu maksudnya. Dari sini saya sampaikan, Allah pun mengatakan, kalau kamu ragu sebenarnya tentang Al-Quran, kan gitu. Jika kalian dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. Ajak penolongnya. Siapa yang kamu anggap pintar, ajak. Orang paling jin boleh diajak kalau bisa. Kalau tidak, jenius nyanyinya. Orang yang paling jenius bawa. Takkan bisa, kata Allah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna rallati
Wa qudwan nasu wal hijarahu iddat lil kafirin. Allah katakan kamu tidak akan bisa berbuat. Pasti kamu tidak bisa berbuat, kata Allah. Takutlah kamu, kata Allah, dengan api neraka yang disiapkan oleh Allah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan untuk orang kafir. Jadi orang kafir apa? Orang ingkar yang tidak mau patuh kepada Allah. Orang yang mengikut hawa nafsu, orang yang mengikut bisikan syaitan. Dia beranggapan akal, tapi akal yang bagaimana yang disebut itu? Ya, mungkin akal syaitan yang diikutnya. Itu oleh sebab itu saya menghimbau pada seluruh kaum muslimin, jangan sampai ragu dengan Al-Quran. Peganglah Quran erat-erat. Ya, Anda tidak akan sesat. Peganglah Al-Quran, peganglah sunnah Rasul. Hadis yang dibawa oleh al-baiknya, tidak akan sesat selama-lamanya. Ini himbauan saya pada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah tetap serta kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.